Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita akan puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dia Allah yang baik untuk kita. Amin. Allah yang baik bagi kami Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali bersama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukan Bapa Tuhan kita yang dahsyat, Dia ajaib, Dia baik bagi hidup kita. Amin. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang baik untuk hidup kami. Terima kasih Bapak Saudara, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan, menikmati kebaikan-Nya. Banyak hari yang telah kita lalui, tanpa sedetik pun Dia meninggalkan kita. Maka hari ini biarlah pujian syukur mengalir bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa
selalu nyata indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum, ku kagum akan Kau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh betapa kami kagum. Oh, ku kagum akan Engkau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Kau melebihi. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Maka kami nyatakan kekaguman kami pada-Mu. Haleluya. Ku kagum akan Kau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Oh, kami kagum. Ku kagum akan Kau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, kami ingin menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang baik. Rancangan-Mu dalam hidup kami, rancangan yang indah, Kau sertai hidup kami. Haleluya. Biarlah hari ini Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami mau bersyukur padamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Biarlah seluruh umat Tuhan tepuk tangan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, Kau Allah yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Tak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pujian kami, penyembahan kami telah kami naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah untuk kami umat-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Top 100 Batam. Kita boleh beribadah bersama-sama dan saya berterima kasih untuk kesempatan kita boleh berbagi kepada saudara-saudara di dalam ibadah hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus karena waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk boleh bersama-sama dipenuhi dengan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Dan juga boleh menikmati kuasa firman yang akan mengubah pikiran kami dan juga perilaku kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan sebagai benih yang baik yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, di mana hidup kami akan diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Karena itu sampaikanlah firman Tuhan dan jadikanlah kami diubah sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan mengurapi mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar. Tuhan mengurapi hati untuk mengerti dan pikiran untuk mentaati. Jadikan kami selalu diubah di dalam kemuliaan Tuhan. Kami sambut perkataan-perkataan Tuhan dan menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Roh Kudus. Hadirat Tuhan menjamah kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan telah membawa kita memasuki tahun Peh Alef 5780. Yang mana Tuhan berikan tema untuk tahun ini adalah The Year of Righteousness, tahun kebenaran. Ayat yang merupakan pondasinya itu adalah Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, yang merupakan pernyataan daripada Paulus. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Itu adalah hal yang terjadi di masa lalu kita. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati,
tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Artinya Tuhan mau kita dipakai menjadi senjata kebenaran. Dulu kita ini jadi alat yang menghancurkan orang lain, atau diperalat oleh orang lain untuk menghancurkan satu dan yang lain. Sekarang waktunya Tuhan mau Dia memakai kehidupan kita untuk menjadi senjata kebenaran. Menjadi alat Tuhan membawa kebenaran kepada banyak orang. Nah, kita sudah memasuki musim puncak daripada perayaan umat Tuhan, yaitu Hari Raya Sukkot atau The Feast of Tabernacle, Hari Raya Pondok Daun, tanggal 3 sampai tanggal 8 Oktober yang lalu, di mana kita merayakan dengan sukacita luar biasa. Dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pola kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi kita orang-orang percaya, yaitu bila kita mengalami pergumulan, maka seperti hari raya sebelumnya, yaitu Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, 1 hari penuh berpuasa, tanda kita merendahkan diri, kita mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita menyerahkan dosa-dosa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengambil pelanggaran kita dan membuang itu ke tubir-tubir laut. 1 hari saja. Setelah itu, 7 hari pondok daun. Tuhan mau kita bersuka-suka dalam Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita yang sejati untuk meraih janji-janji luar biasa dari Tuhan. Di bulan Oktober ini Tuhan berikan tema bagi gereja kita, yaitu Be an Instrument of Righteousness. Menjadi senjata atau alat kebenaran daripada Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi alat yang indah. Kalau ada keluarga saudara di samping kiri kananmu, saudara boleh berkata, Tuhan mau engkau dan saya, kita semua menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara, tema yang saya ingin sampaikan hari ini adalah dibenarkan dalam Kristus. Sebelum kita menjadi senjata kebenaran, maka kita harus mengalami proses awal ini lebih dulu. Jadi kita harus dibenarkan dulu, baru bisa menjadi senjata kebenaran. Kalau kita belum dibenarkan, maka saudara masih jauh dari rancangan menjadi alat kebenaran itu. Kalau kita belum dibenarkan, berarti kita masih senjata kelaliman. Karena kita perlu dibenarkan. Nah, ada beberapa hal yang Bapak Ibu akan kita dengar bersama-sama dari tuntunan Tuhan. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Sebelum kita menjadi senjata kebenaran, maka Tuhan meminta kepada kita untuk datang kepada Tuhan dan menikmati pembenaran lebih dulu, dan setelah itu Dia akan menjadikan kita senjata kebenaran. Sebelum proses pembenaran, maka kita adalah senjata kelaliman. Hidup kita adalah merusak, melukai orang lain, dipakai oleh iblis untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu kita datang kepada Kristus, Kristus membenarkan kehidupan kita. Pembenaran hanya berpusat kepada salib Kristus. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Ini merupakan pondasi daripada pemberitaan firman hari ini. Mari kita baca. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kebenaran yang pertama yang Tuhan minta kita ketahui dan sadari bersama-sama adalah kita menjadi benar bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang telah membenarkan kita melalui karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus berkata, "It finished," sudah selesai, tetelestai. Maka Dia membenarkan kehidupan kita yang mau menerima anugerah daripada Tuhan melalui salib Kristus. Kalau ada di antara orang berkata, "Saya kenal dengan seorang yang baik, apakah dia tidak diselamatkan karena kebaikannya? Oh, si A itu baik, si B itu baik. Dia tidak perlu pembenaran lagi karena dia sudah lakukan hal yang baik." Saudara-saudara, di dalam pandangan Tuhan yang sempurna, yang mulia dan yang kudus, kesalehan yang kita sebut sebagai kesalehan manusia itu digambarkan di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nabi Yesaya menceritakan betapa rapuhnya manusia tanpa Tuhan. Dan dalam keadaan rapuh ini, kesalehan itu hanya seperti kain kotor. Sudah tahu kain kotor? Sekarang ini kita semua menggunakan masker karena kita menghindar dari bahaya virus. Kain kotor adalah tempat di mana ada banyak virus, ada banyak bakteri. Saya yakin tidak ada yang mau menyentuh kain kotor itu. Dan seperti itulah kesalehan manusia di hadapan Tuhan. Hanya seperti benda najis yang dijauhkan oleh banyak orang. Yang begitu rapuh, begitu hina, begitu rendah. Seperti kain yang tidak ada artinya dan dibuang, dijauhkan oleh orang. Itulah kesalehan daripada manusia. Tapi sebaliknya, pada waktu kita datang kepada Kristus, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ayat yang terkenal berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita yang ada dalam Kristus, kita yang masuk ke dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, maka firman yang kita dengar, perkataan-perkataan kehidupan, roh yang diberikan bagi kita merupakan benih yang akan menghasilkan kehidupan demi kehidupan baru yang membawa petualangan yang baru di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada seorang tokoh reformasi yang terkenal, kebetulan dia adalah seorang profesor bidang teologi. Namanya adalah Profesor Martin Luther. Saya percaya kebanyakan orang Kristen pernah dengar nama ini. Dia adalah tokoh reformasi yang membawa Gereja Protestan lahir. Dia memberikan sebuah pernyataan dalam bukunya yang berjudul Confession, yakni dia menyatakan sola fide, keselamatan dan pembenaran hanya karena iman kepada Kristus, hanya karena kita percaya kepada Kristus, itulah sola fide. Lalu pernyataan yang kedua adalah sola gratia, keselamatan atau pembenaran kita terima dengan cuma-cuma. Kita tidak melakukan apa-apa. Kristus yang melakukan dan kita tinggal menerima kasih karunia itu. Dan keselamatan menjadi milik kita. Dan yang ketiga, sola scriptura. Hanya Alkitab adalah firman Tuhan. Di luar itu, maka bukanlah kebenaran yang sejati yang bisa diombang-ambing oleh apa yang terjadi di sekeliling manusia. Hanya firman, hanya Alkitab adalah firman Allah. Martin Luther di dalam pergumulannya sebagai seorang manusia, dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman spiritual, dia memiliki keteguhan iman, dan beberapa tulisan menyebut bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan dengan karunia kenabian yang biasa bernubuat tentang masa depan. Dia memiliki karunia kesembuhan ilahi. Dan saudara-saudara, satu kali iblis datang kepada Martin Luther dalam sebuah pengalaman rohani, dan kemudian iblis mulai menaruh sebuah kertas putih di hadapan Martin Luther. Dan kemudian iblis mulai mencatat dosa-dosa daripada Martin Luther sejak dia masih kanak-kanak dalam menggunakan tinta hitam, dan tulisan tentang dosa itu begitu memenuhi kertas itu. Lalu iblis berkata, bagaimana mungkin engkau bisa datang kepada Allah dan berkenan kepada Allah dengan dosamu yang begitu banyak dari kecil hingga dewasa? Saudara, Martin Luther sejenak dia diam, dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat untuk memberikan jawaban kepada iblis. Dia mengambil sebuah tinta. Di zaman dulu kalau orang mau menulis itu menggunakan tinta yang dimasukkan ke dalam pena. Nah, saudara, tinta warna merah ini dituang ke atas kertas warna putih yang sudah begitu banyak tulisan dosa. Dan kemudian warna merah itu bertaburan di kertas putih tadi yang sudah berwarna agak hitam itu karena dosa. Dan Martin Luther berkata, waktu kertas itu sudah dipenuhi dengan warna merah, seperti inilah darah Kristus dicurahkan untuk dosa-dosa dan pelanggaran saya. Seperti Tuhan memandang kepada warna merah yang adalah darah, demikianlah Tuhan memandang hidup saya di dalam karya Kristus. Tidak ada lagi hitam, yang ada adalah darah yang merah, yaitu karya Kristus. Karena itu aku dibenarkan karena kasih karunia. Dibenarkan karena aku percaya kepada Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu dia menyebut orang benar akan hidup oleh iman. Ya, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Di dalam terjemahan Alkitab sehari-hari itu disebutkan, dikasih penjelasan, lalu Yesus menjawab, akulah jalan kepada Bapa dan dasar dari semua ajaran yang benar dan yang memberi hidup yang selama-lamanya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kristus adalah kebenaran, yaitu dia adalah dasar dari semua ajaran yang benar. Kalau kita menerima dia, maka Yohanes 1 ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau kita membuka hati kepada Kristus, kita terima kasih karunia dan juga kita terima pembenaran dari Tuhan. Karena itu kebenaran kedua yang harus kita ketahui dan sadari, yaitu bahwa karena Yesus adalah kebenaran, maka dari Yesus juga kita semua, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di Batam, juga dapat menerima kebenaran dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Saya akan mengangkat seorang tokoh perjanjian baru yang terkenal, yang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Hamba Tuhan ini dulunya adalah seorang penganiaya jemaat, namanya Saulus. Bila ibu bapak melihat gambar yang ada seorang murid atau seorang percaya yang bernama Stefanus yang dirajam dengan batu oleh begitu banyak orang. Karena Stefanus bersaksi bahwa apa yang ditulis oleh Musa itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Lalu ada seorang pemuda yang duduk santai di sana itu. Dia adalah Saulus. Orang-orang meletakkan jubah mereka di kakinya sebagai bukti bahwa dia yang bertanggung jawab atas eksekusi kematian daripada Stefanus, saksi Kristus, martir yang pertama. Saudara-saudara, akibat dia melihat perbuatan dia, banyak orang suka kepada dia, maka dia mulai mengadakan perluasan penganiayaan. Dia hendak pergi ke Damsyik, dan saudara di tengah jalan dengan kuda yang begitu hebat, tiba-tiba ada sinar yang terang menghantam Saulus, sehingga Saulus terjatuh, dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus dalam keadaan buta dia berkata, siapa engkau? Siapa engkau? Dan ada suara yang menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, cerita ini memberikan kepada kita pengertian bahwa semua perlakuan-perlakuan buruk yang diberikan oleh banyak orang kepada orang percaya tidak dilakukan kepada manusia, tapi dilakukan langsung kepada Tuhan. Tuhan yang merasakan apa yang kita alami. Sehingga dari Tuhan juga kasih karunia itu datang. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dengan memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Dan kemudian Saulus menerima Kristus. Memang tidak seperti membalikan tangan. Perlu waktu yang cukup panjang. Saulus akhirnya dia mendengar tuntunan daripada Tuhan. Di dalam kitab Galatia disebut bahwa dia pergi ke Arab untuk mengasingkan diri dan untuk belajar firman Tuhan. Setelah itu, setelah 14 tahun kemudian, dia datang ke kota Yerusalem dan berjumpa dengan murid-murid Kristus yang telah lebih dulu menjadi rasul-rasul Kristus. Dan mereka berjabat tangan sebab mereka mendengar apa yang Paulus sampaikan itu sama seperti yang Kristus pernah ajarkan ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun di bumi. Dan mulai dari situ, Paulus menjadi seorang utusan ke Antioquia. Dari Antioquia dia pergi ke kota-kota di seluruh daerah Asia kecil, di daerah Akaya. Dan saudara, dia menjadi Rasul Kristus. Rasul yang memberitakan kabar baik. Hampir setengah daripada perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus atas inspirasi Roh Kudus. Dia diubah menjadi seorang yang begitu luar biasa. Paulus menuliskan dalam Galatia 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih baik daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi dia seorang yang taat, seorang yang memiliki adat yang baik. Tetapi ayat 15, pada waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus sebut itu kasih karunia. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Rasul Paulus berkata, dia yang memanggil aku dengan kasih karunia. Aku ikuti dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Paulus kemudian dipakai menjadi alat yang indah. Bagaimana caranya Paulus mengalami perubahan?
Dia memberikan penjelasan kepada kita. Sebelum engkau dipakai menjadi senjata kebenaran, maka ada hal yang engkau harus lakukan. Roma pasal yang ke-12. Ini ayat yang terkenal, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah mari kita, menurut nasihat daripada Rasul Paulus dan nasihat dari kami hamba-hamba Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita. Setelah kita lihat kemurahan hati daripada Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan kita, mari dengan sadar kita datang dan mempersembahkan hidup. Tuhan, pakai hidup saya. Saya tidak tahu apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, tapi saya mau serahkan hidup saya agar Tuhan dapat membentuknya dan menjadikannya indah. Seperti yang terjadi kepada Paulus, ada waktu proses. Nah, saudara-saudara, di ayat yang kedua ini, di dalam terjemahan King James, terjemahan bahasa Inggris yang saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dijelaskan seperti ini prosesnya. Dan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat membuktikan apa yang baik dan dapat diterima dan sempurna, yaitu kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, waktu saudara persembahkan hidup kita, maka kita perlu tambahkan lagi dengan ubahlah pikiran kita. Pembaharuan di pikiran ya. Jadi isi pikiran dengan firman Tuhan, dengan jalan-jalan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan cara yang lama. Kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan dan belajar mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan ini yang terjadi saudara. Tiba-tiba kehidupan yang benar dari Kristus akan mulai bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga kata Rasul Paulus di ayat yang kedua, supaya kamu dapat membuktikan apa yang baik, itu yang paling mendasar. Yaitu apa yang baik, yang kedua yang dapat diterima, dan yang ketiga yang sempurna. Saudara, apa yang dimaksud dengan kebenaran yang harus kita buktikan dalam hidup kita? Yaitu saudara, Tuhan akan menolong kita melakukan hal-hal yang baik kepada diri kita sendiri. Saudara, kita harus menghargai diri kita sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Banyak orang tidak menghargai dan tidak menerima dirinya. Karena punya kelemahan, mungkin karena bosan, mungkin karena pengen jadi orang lain. Lalu kemudian kita tidak menghargai diri kita. Saya beritahu saudara, hidup saya dan saudara begitu berharga. Karena itu Tuhan tebus kita. Karena kita begitu berharga. Dan mari terima diri kita apa adanya kita. Kalau engkau lahir dari keluarga seperti hari ini, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk keluarga yang Tuhan telah berikan. Tidak usah jadi diri orang lain. Lalu perlakukan diri kita dengan benar sebagai tempat kediaman Allah. Makanlah makanan yang berguna. Minum minuman yang berguna. Jangan makan yang merusak tubuh kita. Atau minum minuman yang merugikan diri kita. Pakailah segala hal yang baik dan berguna untuk tubuh kita. Sehingga tubuh kita mengalami perlindungan. Tidur pada waktunya, bekerja dengan sukacita, memiliki pemikiran-pemikiran yang optimis. Maka saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita untuk membuktikan hidup yang baik bagi diri kita. Lalu yang kedua, hidup yang berkenan atau hidup yang dapat diterima. Ini adalah sebuah kehidupan standar hidup sosial dengan sesama, di mana Tuhan minta kepada kita supaya kita memiliki standar yang baik. Saudara, saya bersyukur karena firman Tuhan berkata, kalau kita menghasilkan buah Roh Kudus yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, sampai penguasaan diri, maka tidak ada satupun hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya saudara-saudara, kita dapat diterima oleh semua orang pada waktu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita bisa diterima di dalam keluarga besar kita. Kita tidak menjadi pribadi yang aneh, yang dibenci atau dijauhi oleh orang lain. Kita juga dapat diterima oleh orang-orang yang mungkin tidak seagama dengan kita, mungkin tidak suku dengan kita. Saudara-saudara, bahkan dengan bangsa-bangsa yang lain, kita pun bisa berhubungan baik sebagai sesama manusia. Itu adalah standar yang dapat diterima. Tapi ada standar yang lebih tinggi lagi. Hidup dalam kebenaran adalah pada waktu kita melakukan hal yang sempurna, yaitu standar ilahi tentang hubungan kita dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yaitu kita mulai ikuti, kita persembahkan diri kita menjadi senjata dalam tangan Tuhan Allah Tuhan. Tuhan makin mengubah hidup kita semakin ilahi. Gambar Kristus akan semakin nyata. Sehingga kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, yang melahirkan buah kehidupan yang
luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang terakhir yang Tuhan mau kita sadari sama-sama adalah semua orang yang telah menikmati pembenaran dalam Kristus, dia pasti akan menyerahkan hidupnya menjadi senjata kebenaran. Jadi saudara, kalau engkau sudah dibenarkan, ayo mari kita lakukan lebih lagi. Beri hidup saudara dipakai menjadi senjata kebenaran. Dan jangan engkau kaget, semakin engkau dipakai menjadi senjata kebenaran, maka satu demi satu rancangan-rancangan dan janji-janji Tuhan yang begitu banyak itu akan digenapkan hari demi hari dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi hidup yang membosankan, hidup yang flat, tidak saudara, tapi hidup yang bergairah. Saya telah menyerahkan hidup saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan bantu hidup saya, Tuhan proses, ada banyak hal-hal yang Dia izinkan saya hadapi. Tapi saya mau beritahu saudara, hidup yang saya jalani itu bukan hidup yang flat, tidak saudara. Saya mendapat banyak hal-hal yang di luar pemikiran saya. Saudara, Tuhan bawa saya pergi ke tempat-tempat yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan tolong saya mencapai pencapaian-pencapaian yang saya tahu dengan kekuatan saya sebenarnya saya tidak mampu mencapainya. Tapi Tuhan karuniakan sebagai bagian daripada janji-janji yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan suatu waktu Tuhan akan makin mengubah kehidupan kita. Sehingga kesempurnaan di dalam anugerah Tuhan akan menjadi milik kita. Karena itu saya mau berdoa. Bila dia ada di antara anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Batam, engkau belum menerima pembenaran ini, saudara boleh tutup mata saudara, dan saudara boleh berdoa-doa yang saya ucapkan ini. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya membuka hati saya kepada Tuhan. Masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan, jadilah juru selamat saya. Ampuni dosa dan pelanggaran saya. Jadikan saya ciptaan yang baru. Terimalah saya dalam kerajaan-Mu menjadi anggota keluarga Allah. Dalam nama Yesus. Bila engkau telah menaikkan doa ini, maka engkau telah dibenarkan dalam Kristus. Engkau telah menjadi ciptaan yang baru dan engkau boleh menikmati hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai hidupmu untuk rencana yang luar biasa. Hal yang kedua, kalau engkau telah dibenarkan karena engkau percaya kepada Kristus, persembahkan hidup saudara dipakai menjadi senjata kebenaran. Kalau ada di antara saudara-saudara mau mempersembahkan hidup saudara, mungkin setelah waktu-waktu yang lalu engkau berhenti untuk dipakai oleh Tuhan, saudara mau dipakai lebih lagi, saudara boleh angkat tangan saudara di tempat masing-masing. Saya akan berdoa, anugerah Roh Kudus akan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan akan membawa saudara dibentuk terus menjadi alat yang luar biasa sebagai senjata kebenaran. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Berkenanlah Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu, memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi senjata di dalam tangan Tuhan. Pakai dengan pengurapan Roh Kudus, bentuk sesuai dengan mau Tuhan, dan jadikan hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih kalau Tuhan bisa mengubah Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang saksi yang luar biasa. Jadikan kami juga alat yang indah dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bila kami akan membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan, tanda kami mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami lewat pengiriman, transfer bank, atau melalui persembahan yang kami bawa langsung ke rumah Tuhan. Tuhan terima menjadi ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, untuk pemerintahan bangsa kami, bahwa Insinyur Joko Widodo, Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet Indonesia maju, Tuhan memberkati, supaya negeri kami boleh keluar dari kesukaran dan boleh melihat kemenangan dan pemulihan yang Bapa sediakan. Kami tahu Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana Pilkada 9 Desember, 270 kota, kabupaten, dan juga provinsi akan mengadakan kontestasi Pilkada. Tuhan memberkati. Semua akan menjadi damai sejahtera dan kebaikan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di Batam juga semua boleh menikmati perlindungan yang sejati dari Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Bila umat-umat-Mu akan beraktivitas dalam tugas mereka sepanjang minggu yang baru, berkenanlah Bapa membukakan tingkap-tingkap langit. Sebelumnya kami berdoa mengangkat tangan bagi kota kudus Yerusalem. Kami mengucapkan shalom bagi Yerusalem. Biarlah berkat damai dan juga berkat keselamatan menjadi bagian di puri-puri dan tembok-tembok. Dan biarlah jalan raya berkat dari Yerusalem ke rumah daripada setiap anak-anak Tuhan yang mencintai Yerusalem, membawa berkat dan kelimpahan. Umat yang dikasih oleh Tuhan, buka kedua tanganmu, saatnya terimalah berkat. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kasih yang sempurna,
dan dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, kiranya terus menyertai memberkati kehidupan keluarga, usaha daripada setiap saudara hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat-berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, terus bersemangat menjalani hari-hari di masa pandemi. Ada Tuhan yang terus menyertai kita dan melakukan hal yang indah buat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih bagi hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih buat berkatnya kepada kita yang memberikan firman untuk pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi yang baru menerima Tuhan Yesus dan ingin menjadi anggota Gereja GBI BCP Batam, dapat menghubungi kami di nomor 0811 7757 868. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan, dapat menghubungi kami di nomor 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan langsung mendoakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.